Maka Allah memberikan ilmu kepadamu menjadi hafid di Wasit di Kufah, lebih kuat daripada Yazid ibnu Harun, lebih kuat daripada yang lainnya. Kok masih sibuk dengan tadlis, membuat buruk keadaan? Apa dijawab? Qadar Allah, memang Allah tidak menginginkan mendapatkan kebaikan dan hidayah, meskipun yang menasehatinya the dragon, sang naga. Dan ini sebabnya dia disebut sang naga. Semua orang dia nasihati, semua orang kalah dengan ilmunya, bagaikan dibakar orang-orang itu di depannya. Namun Allah tidak ingin memberikan hidayah, dan itu sudah jalan hidupnya. It's my life, ini adalah jalan hidupku. Fakataba ilaihi Husaim, maka Husaim malah menulis kepadanya, sabaqani ila tadlis muallimak al-A'mash wa Sufyan. Maka telah bertadlis guru kamu Imam al-A'mash dan Sufyan. Adapun Sufyan yang diinginkan Sufyan ibnu Uyainah, dan Sufyan ibnu Uyainah tidak mentadlis kecuali 1 atau 2 kali saja. Disebutkan oleh para ulama dia bukan mudallis yang sering dan banyak. Maka nanti antum akan mempelajari insyaallah tingkatan mudallisin. Jadi orang-orang yang bertadlis itu macam-macam. Ada yang bertadlis seperti Husaim ibnu Bashir, banyak bertadlis, maka dia jatuh seperti jatuhnya para ulama kibar dikarenakan tadlis seperti Al-A'mash, Qatadah, dan juga Abu Ishaq As-Sabi'i, dan juga di sini Husaim ibnu Bashir. Kenapa? Karena tadlisnya sangat banyak, terutama jika meriwayatkan dari para du'afa. Dan di sana ada yang melaksanakan tadlis, tetapi tadlisnya sangat jarang. Mungkin sekali 2 kali diketahui dia tadlis, kemudian selesai. Siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Maka pada hakikatnya tidak boleh mengatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah seorang mudallis, yang maknanya mudallis seperti Husaim ibnu Bashir, Al-A'mash yang dibuang, tidak. Maka dia seperti manusia yang lain, pernah salah. Mungkin Allah tidak menginginkan bagi dia masuk kepada kubangan tadlis, mungkin sekali 2 kali mentadlis, kemudian dia bertaubat, namun tetap disebutkan pernah mentadlis. Dan ini tidak berpengaruh. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tabaqat al-mudallisin, kelompok orang-orang yang bertadlis itu ada tabaqatnya, ada tingkatannya. Maka tingkatan ketiga, keempat, kelima itu ditinggal hadisnya. Namun tingkatan kedua dan ke-1 maka tidak ditinggal hadisnya. Di antaranya Sufyan ibnu Uyainah tingkatan ke-1 yang dia tidak mentadlis kecuali 1-2 kali. Diingat oleh para ulama. Setelah itu tidak. Dan yang kedua mentadlis lebih dari 2, 3 dan seterusnya, namun masih bisa ditoleransi. Setelah itu dia meninggalkannya. Maka di sini bagaimana para ulama saling menasehati. Waqi' ibnu Jarrah cinta kepada Husaim ibnu Bashir. Tinggalkanlah tadlis. Tidaklah cukup dengan ilmu yang agung yang ada pada kamu. Kalau memang Allah menginginkan hidayah, dia akan meninggalkannya. Iya apa tidak? Namun karena Allah tidak menginginkan hidayah, dia malah menjawab apa? Telah bertadlis 2 guru kamu, Sufyan ibnu Uyainah dan Al-A'mash. Itu malah jawabannya. Maka di sini teruslah Husaim ibnu Bashir mentadlis dan akhirnya dijatuhkan. Allahul musta'an. Dan begitu pun ucapan Muhammad ibnu Sa'ad. Qala ibnu Sa'ad kana thiqah katsirul hadis sabtan. Bahwa dia dulu thiqah dan kuat, namun banyak mentadlis. Yudallis katsiran. Maka dia melaksanakan tadlis lebih banyak dari yang lainnya. Maka apa akhirnya Muhammad ibnu Sa'ad merumuskan? Fama qala fi hadits ini akhbarana fahuwa hujjah. Maka jika dia mengatakan dengan tasrih akhbarana, haddatsana, amba'ana, hujjah, dalil. Wa ma lam yaqul falaisa bisyai'. Jika dia tidak mengatakan tasrih, yakni maknanya hanya an
atau anna, maka dibuang hadisnya, tawakuf. Tidak diambil sampai datang riwayat yang lain yang melaksanakan haddatsana. Allahul musta'an. Sayang sekali. Dan begitupun berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa qad dalasa Husaim an Jabir Al-Ju'fi. Siapa itu Jabir Al-Ju'fi? Jabir ibnu Yazid Al-Ju'fi matruk, rawi yang ditinggal hadisnya karena sangat buruk hafalannya. Dan sebagian ulama mengatakan utuhima bil kadhib, dia tersangka sebagai pendustaan hadis. Maka orang seperti ini tidak didekati. Namun Husaim ibnu Bashir telah mentadlis dari Jabir Al-Ju'fi, sehingga dari tadlisnya itu dia meriwayatkan dari Jabir Al-Ju'fi. Allahul musta'an. Maka inilah dari contoh bagaimana keadaan imam muhaddis tetapi mudallis, akhirnya jatuh. Kemudian meriwayatkan dari Ja'far wa huwa ibnu Abi Wahsiyah Abu Bishr. Maka Abu Bishr di sini Husaim an Abi Bishr adalah Ja'far ibnu Abi Wahsiyah, dan Abu Wahsiyah namanya Iyas, maka Ja'far ibnu Iyas. Dan dia Al-Wasiti Al-Basri Al-Yaskuri, seperti Abu Awanah Al-Yaskuri. Dan dia hidup di tabaqah yang kelima. Kalau tadi Husaim di tabaqah yang ketujuh, maka dia gurunya Ja'far ibnu Iyas di tabaqah yang kelima. Dan dia disikohkan oleh para ulama, seperti Yahya ibnu Ma'in dari Mutasyaddidin mensikohkan dia. Abu Hatim dari Mutasyaddidin mensikohkan dia. An-Nasai dari Mutasyaddidin mensikohkan dia. Dan dari Mu'tadilin Abu Zur'ah mensikohkan dia. Dan Imam Ahmad juga disebutkan kana yusikuhu, bahwa Imam Ahmad dulu memuji dia juga. Dan berkata Ibnu Adi, arju annahu la ba'sa bihi. Maka dia juga, kata Ibnu Adi, la ba'sa bihi, bisa naik kepada derajat soduk, tidak dhaif. Maka kesimpulannya rawi ini sikoh. Dan meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair. Telah kita lewati Sa'id ibnu Jubair, ya tidak, di pelajaran yang lalu. Maka dia sikoh dari murid kesayangan Abdullah ibn Abbas. Dan diingatkan Sa'id ibnu Jubair dengan Ibnu Abbas suatu hadis, yang mana dia hadis dari Ibnu Abbas tentang nikah, tentang poligami. Ingat, berkata Ibnu Abbas kepada Sa'id ibnu Jubair, tazawwaj, la, apakah kamu telah menikah? La, wallahu alam, dohirnya telah menikah yang kedua, ketiga, atau bagaimana? Dijawab la, tidak. Maksudnya, apakah kamu telah menikah lagi? Itu takdirnya. Dikatakan la. Maka kata Ibnu Abbas, tazawwaj, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Maka nikahlah, dohirnya nikahlah yang kedua, ketiga, keempat. Karena sebaik-baiknya umat ini, yang mana laki-lakinya itu paling banyak istrinya. Jadi di dalam Islam, sebaik-baiknya kaum muslimin, laki-laki yang mempunyai istri yang banyak itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan istri yang banyak, dia mempunyai anak yang banyak. Punya 4 pabrik, lebih banyak anaknya daripada 1 pabrik, ya. Dan membuka cabang di berbagai kota, di berbagai negeri, maka lebih baik. Dan berapa banyak dari anak-anaknya nanti yang soleh penghafal Al-Quran, seperti yang kita punya. Dan begitupun dari putri-putri yang menikah dengan berbagai kaum muslimin yang kelak akan memberikan anak-anak soleh. Dan juga dari para perempuan-perempuan yang menjadi istri kita, maka mereka menjadi istri-istri yang soleh. Dari yang tadinya mungkin orang awam dinikahkan
menjadi istri-istri yang soleh, maka banyak sekali faidahnya di dalam Islam. Dan Nabi mengatakan di hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari berbagai jalan, dari Aisyah, Ibnu Umar dan yang lainnya, fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, maka aku berbangga-bangga di hari kiamat dengan banyaknya pengikut. Dan ini dikarenakan apa pengikut Nabi banyak? Di antaranya banyaknya poligami, banyaknya kaum muslimin yang mempunyai anak. Maka ini dari faidah Sa'id ibnu Jubair di saat ditanya oleh Ibnu Abbas, hal tazawwaj, apakah kamu telah menikah lagi? Itu dohirnya dikatakan belum. Maka nikahlah yang banyak, karena sebaik-baiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Maka pengen laki-laki dari kaum muslimin yang baik banyak istri. Bukan maknanya orang-orang yang muwahhid, yang cukup satu kemudian tidak baik, tidak. Namun maknanya sebaik-baik dari kaum muslimin mereka laki-laki yang mempunyai banyak istri. Kemudian Sa'id ibnu Jubair telah kita lewati, telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Dan dulu Sufyan Ats-Tsauri lebih mendahulukan daripada Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai dalam ilmu. Dan dia hidup sezaman, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai dan Sa'id ibnu Jubair. Namun Sufyan Ats-Tsauri lebih mendahulukan Sa'id ibnu Jubair. Dan dia dulu min ulama al-ubbad. Ini juga perlu diperhatikan. Janganlah kalian dengan berdalih banyak menuntut ilmu kemudian meninggalkan ibadah-ibadah. Maka para ulama di zaman dulu bisa menggabungkan ahli ibadah dan ahli ilmu. Kecuali jika memang dia sakit, tidak bisa berpuasa karena asam lambung, ataupun punya penyakit gula, punya penyakit apa yang jika dia berpuasa akan melemahkan badannya dan seterusnya, maka itu bisalah ada udzur. Namun jika badannya sehat, maka berlomba-lombalah. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ilmunya number one, ibadahnya number one. Salat malam dan berpuasa di siang hari, menangis di malam hari di salat malam, maka wallah Allah akan menaikkan derajat kalian. Saksikanlah beberapa tahun ke depan jika kalian berpuasa di siang dan salat malam dan terus berkecimpung dalam ilmu, menghafal dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada, tidaklah jauh kecuali Allah mengangkat derajat kalian. Pastikan itu. Maka inilah dari keadaan Sa'id ibnu Jubair, dari ubad dan juga dari ahli ilm. Terkumpul padanya ahli ibadah dan ahli ilm. Maka sekarang kita masuk kepada